Pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Bapak Ricky Rizano bersama Bapak Haryono. Ya kan? Di sesi pertama banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Ricky dan Pak Haryono terkait soal transmisi di UPT Tanjung Karang. Nah, ini yang menarik juga, Pak Ricky. Itu tadi kan kita bicara sutet apa gitu. Ini gimana sih ceritanya itu yang lebih detail itu? Baik, jadi SUTT atau saluran udara tegangan tinggi itu adalah transmisi yang menyalurkan tegangan listrik dari pembangkit ke konsumen. Jadi di mana saluran ini juga mempunyai kalau dari kami itu namanya jarak aman, Pak. Terkait dengan jarak amannya. Oh, di setiap subtet, sepanjang subtet itu ya, ada jarak aman? Jarak amannya, Pak. Jadi sesuai dengan Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 bahwa mengatur tentang jarak atau ruang bebas, di mana jarak aman di bawah SUTT itu adalah 5 meter, ya, 5 meter. Dan untuk sutet itu 275 itu adalah 7 meter, Pak. Kayak gitu. Jadi di bawah kabel itu di bawahnya itu harus sekitar 5 meter itu harus clear, Pak. Jadi tidak ada boleh ada bangunan, kemudian pohon, apalagi kayak gitu. Itu harus aman, harus clear kayak gitu. Agar penyaluran ini yang terutama yang di Lampung itu bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi tidak ada gangguan lah istilahnya. Jadi clear gitu. Clear ya. Di wilayah 5 meter atau 7 meter ya. Iya, betul. Ya, jadi tidak boleh ada kegiatan-kegiatan di bawah sutet itu. Iya, betul. Ya, tapi masyarakat itu juga harus tahu ya, itu tegangan 275 atau 50 gitu ya. Iya, betul. Nah, yang menarik lagi ini Pak Ricky dan Pak Haryono ini soal kalau misalnya terjadi gangguan, apa akibatnya terhadap sistem kelistrikan? Yang jelas kalau terjadi gangguan itu adalah penyaluran tegangan listrik ke energi listrik ke pelanggan itu akan terganggu. Jadi pabrik-pabrik tidak beroperasi, rumah tangga tidak bisa mendapatkan energi listrik. Terus kalau pabrik tidak beroperasi otomatis kan produksinya akan berhenti. Terus apalagi kalau kejadian blackout itu adalah kejadian mati listrik secara massal, Pak, namanya. Jadi jika ada gangguan terus kemudian ada kejadian listrik secara mati listrik secara massal itu akan sangat merugikan bagi kita. Saya juga masyarakat masih merasakan juga pengguna juga, walaupun pegawai PLN tapi juga pengguna listrik juga, sama-sama pengguna. Jadi kayak gitu. Termasuk itu tadi juga ya Pak Haryono ya, ada pencurian dan sebagainya, itu juga membahayakan atau membuat kerusakan. Itu gimana Pak? Ya, akibat dari pencurian banyak terjadi pencurian besi siku. Besi siku itu adalah bagian dari tower yang SUTT tadi, saluran udara tegangan tinggi. Banyak kejadian ada pencurian besi siku seperti itu. Itu dampaknya kita rasakan waktu di Lampung ya, tahun 2017. Oh, pernah ya? Ada 2017 di daerah bandara, depan bandara, itu towernya rubuh. Towernya rubuh, itu hasil dari pencurian siku tadi. Jadi kekuatan towernya berkurang, ada terpaan angin atau cuaca yang lumayan ekstrim, ya towernya nunduk, dan itu padam cukup lama itu. Itu yang mengakibatkan akibat dari pencurian besi siku itu ya konsumen ikut padam. Iya. Itu wilayahnya Pak Haryono itu ya. Betul. Untuk pemantauan itu ya. Tahun 2017 itu kalau pernah pemirsa tahu, 2017 di depan bandara itu ada tower rubuh. Dan tentunya bagi pencuri itulah ya kita ini Pak Ricky tentunya pidana dan sebagainya gitu. Betul. Selain membahayakan alat strategis pemerintah gitu ya. Ada gitu ya Pak Ricky. Yang jelas untuk pidana jelas sesuai KUHP, Pak. 405 ya. Betul. Ini dengan pencurian. Ya. Bahkan ada pidana yang lebih berat lagi terkait dengan sabotase. Kalau ada di situ terbukti
ada upaya sabotase, maka yang dipakai adalah untuk undang-undang terorisme. Oh, Dan sampai situ ya? Iya betul Pak, karena kan yang dirugikan pasti orang banyak ini Pak. Oh. Dari rakyat yang kalangan atas sampai kalangan bawah kayak gitu kan ya. Jadi bisa jadi kalau sudah memakai pidana terorisme tadi, maka lebih berat. pasti hukumannya akan lebih berat lagi, bisa seumur hidup sampai mungkin hukumannya akan hukuman mati. Tadi karena PLN ini disebut objek vital nasional. Objek vital nasional, iya. Ya mengganggu lah, apalagi seperti kata Pak Haryono ya Pak Riki, Betul. rubuh tiangnya gimana? Iya. Bisa black out juga Iya barangkali. betul. Dan pasti akan recovery-nya akan lebih lama kalau rubuh itu Pak. Betul, betul. Lagi ya kalau UPT transmisi, Iya. kalau transmisi itu gangguan bukan satu RT atau satu RW yang terganggu, itu bisa jadi Satu provinsi. Oh, betul, betul. Iya, Iya, betul. baik. Pak Riki, ini tadi soal pengembangan jaringan transmisi barangkali Iya. ya di UPT Iya. Tanjung Karang ini Iya. seperti kata Pak Riki tadi di rencana kerja di 2023 ini kira-kira apa ya yang akan dilakukan? Baik, kalau untuk pengembangan transmisi itu sebenarnya di teman-teman unit induk proyek Pak. Ya betul. Jadi kami ini UPT itu adalah untuk dari sisi pemeliharaannya. Tapi sebagai informasi saja bahwa sekarang pengembangan transmisi ini sudah dibangun untuk KITED 275 di daerah Tegineneng Pak. Daerah Tegineneng itu ada KITED 275 yang itu nanti nyambungnya dari Muara Enim ke Gumawang, terus kemudian ke Tegineneng tersebut, dan nanti akan nyambung ke metro. Nah itu akan memperkuat penyaluran listrik lagi. Jadi istilahnya itu adalah tolnya listrik gitu, Okay. 275 itu tolnya listrik yang ke arah Lampung nantinya, dan itu akan memperkuat penyaluran listrik, energi listrik ke pelanggan nantinya. Dan untuk 2023 ini nanti ada rencana juga untuk di daerah Pesawaran itu akan ada gardu induk baru nantinya. Kemudian di daerah Teluk Ratai juga ada Pak. Jadi ada 2 gardu induk ini yang rencana nanti akan dioperasikan untuk mengaliri listrik di daerah Lampung ini. Oh iya. Ya kita berharap apalagi misalnya pemeliharaan juga memang harus selalu dilakukan ya. Betul. Ya Pak Riki. Terkait juga soal antisipasi pencurian itu juga apa yang harus dilakukan PT PLN ini Pak Haryono ya? Ya, jadi untuk antisipasi pencurian di UPT Tanjung Karang itu ada namanya gardu induk dan WTG tadi. Jadi di transmisi sendiri kami ada namanya petugas ground patrol. Oh, iya. Jadi petugas ground patrol itu kerjanya mengawasi setiap hari untuk wilayah satu tower ke satu tower sampai gardu induk ke gardu induk seperti itu. Itu tadi ya, menjaga keamanan. Dan itu biasanya kami ambil dari orang setempat. Jadi lebih kenal daerahnya, lebih menguasai daerah wilayahnya. wilayah tersebut. Ya, gitu. Jadi insya Allah dari PGP itu kita dapat informasi dari itu, bisa ada anomali atau apa seperti itu. Ya, menumbuhkan kesadaran masyarakat juga ya, sekaligus itu sebagai ini juga perpanjangan tangan dari PLN untuk mensosialisasikan apa yang tidak boleh di bawah transmisi tadi. Itu Pak Riki dan Pak Haryono terkait soal tips banjir dan sebagainya, karena memang perlu juga sekarang ini kan kita lihat musim hujan juga ya. Iya, betul. Ya kan, Iya. Pak Riki ya, dia perlu juga. Nggak bisa diprediksi sekarang. Iya. Hujan tiba-tiba. Iya. Iya, betul. Hubungannya dengan instalasi listrik di rumah dan sebagainya itu juga perlu dijelaskan juga sama pemirsa Tegar TV Iya. ini. Ya. Jadi pemirsa sekalian, bahwa jika terjadi banjir maka otomatis PLN akan melakukan pengamanan dengan mematikan listrik yang ke arah daerah yang banjir tersebut. Nah, kita sebagai pelanggan itu jika rumah kita itu kemasukan air atau banjir, itu segera
untuk mematikan atau mencabut aliran listrik yang masuk ke rumah tersebut dan segera dimatikan untuk keamanannya. Karena untuk keamanan kita bersama kan, air itu salah satu yang menyalurkan listrik juga. Penghantar. Iya, penghantar gitu betul. ya. Jadi maksudnya kalau misalnya banjir, misalnya dalam ruang baik 10 cm atau Iya. 5 cm, sebaiknya Iya, dimatikan aja. dimatikan untuk keamanannya, dimatikan aja. Dicabut yang masuk ke colokan listrik, kemudian peralatan listrik misalnya TV atau peralatan listrik yang lainnya mungkin bisa sebaiknya ditaruh di tempat yang lebih atas kayak gitu untuk keamanannya. Oh gitu ya. Iya. Tapi dari PLN-nya sendiri juga sudah mematikan ya gitu ya. Iya betul, untuk keamanannya kayak gitu Pak. Jadi kita juga memikirkan bahwa keselamatan pelanggan ini juga penting. Jadi begitu ada banjir yang nanti berpotensi itu bisa menyebabkan konsleting, itu akan dimatikan gitu. Itu apa? Kalau terjadi misalnya termasuk banjir atau gangguan listrik, ya. Itu laporannya kemana itu Pak? Baik, jadi sekarang PLN itu sudah ada aplikasi Pak, namanya PLN Mobile. Oh iya. Aplikasi dalam genggaman. Di situ ada semua pengaduan maupun pembayaran listrik, tambah daya, ada semuanya di situ. Ada semua dalam di aplikasi itu. Iya, di aplikasi PLN Mobile tersebut. Iya. Ada di iOS ya. Ada di Android, ada di iOS juga. Kita lanjutkan soal aplikasi PLN Mobile itu, supaya juga pemirsa Tegar TV semakin jelas. Tapi saya yakin sudah banyak juga orang mengetahui tentang aplikasi PLN Mobile ini ya Pak Riki dan Pak Aryon. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, diskusi dialog spesial kita bersama Pak Aryono dan Pak Riki semakin menarik. Kita akan lanjutkan dengan tema aplikasi PLN Mobile pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV. Ничего не будет. Будет. Только не выходи на землю.